Saya dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Jerumangku Mimadi Namrug dan Ibu Niluh Ringan almarhum. Saya dilahirkan di Banjar Tambak Sari Kapal, Kecamatan Ngui, Kabupaten Badung. Saya bersaudara 7 orang. Anak pertama atau anak sulung adalah anak angkat karena lama orang tua saya belum punya keturunan. Sehingga anak angkat saya, orang tua saya mengangkat dari keluarga besar juga. Pada usia beliau itu kakak saya, angkatnya umur 3 tahun, 4 tahun. Nah, pada waktu itu prinsipnya tetap mengikuti proses adopsi keluarga, sehingga kakak angkat saya diajak di rumah. Namun saking kreatifnya kakak saya itu, mungkin melihat situasi di rumah, ekonomi kurang mapan atau mungkin kurang optimal, kakak saya itu kreatif mencari alternatif sumber-sumber yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Mungkin pada waktu itu karena keadaannya, akhirnya kakak angkat saya meskipun statusnya sudah diangkat oleh orang tua saya, lebih banyak bergerak. Sana sini bantu kreatif, pokoknya akhirnya ada orang baik, bagus, keluarga besar juga ngajak dia, bukan statusnya angkat, tapi ngajak aja terus, sampai berkreatif, akhirnya kakak saya bisa sampai menyampai kedudukan sampai PNS waktu itu yang masih bergengsi, yaitu di Kodam 9 Udayana. Setelah berumur 2 tahun, kakak angkat saya itu semakin jarang di rumah karena mungkin sudah mendapatkan sesuatu yang ingin dapatkan di tempatnya yang baru. Akhirnya lahirlah kakak kandung saya yang pertama, Mimadi Sujana, yang kemudian meneruskan kegiatannya sebagai jurumangku menggantikan ayah saya, dan juga beliau sudah almarhum persis tanggal 5 September 2023, barusan lewat 3 bulan, mungkin termasuk relatif muda, masih berumur 65 tahun. Kakak saya yang kedua dan ketiga sudah almarhum baru kecil, sehingga nama saya menjadi Ketut Rai. Jadi maksudnya anak saya keempat atau anak kelima ini Ketut Rainya, Ketut adiknya, sehingga nama saya Ketut Rai. Namun di ijazah tetap masih Rai Sujana. Kemudian adik saya yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7 itu perempuan dan laki. Yang perempuan bertugas atau lebih banyak di adat, di desa, sedikit-sedikit membuat upakara sebagai serati, mungkin sebagai ayah-ayah, dan mungkin juga sebagai kalau ada yang orderan terkait dengan upakara. Sedangkan adik saya yang terakhir, yang bungsu, bekerja sebagai di bank atau di koperasi dan asuransi. Semuanya sudah berkeluarga dan sudah punya cucu. Saya mulai studi, mulai masuk tahun 73, kemudian pas saya studi ada namanya tambahan studi, pas saya kelas 6, ada nambahan studi 6 bulan oleh pemerintah pada saat itu, sehingga saya tamatnya tahun 79. Kemudian masuk SMP, tamat tahun 79, tamat tahun 82, sesuai ketentuan juga, kemudian tamat SMP, 82, masuk ke SMA, menjadi tamat 85. Nah, proses saya dari SD sampai SMA boleh dikatakan selalu dapat juara umum 1, juara umum 1 dari SMP, dari SD sampai SMA, dan dapat beasiswa. Sehingga saya tidak merasakan tanda petik banyak membebani orang tua, karena meskipun orang tua ekonomi pas-pasan mungkin bahkan sangat kurang, syukur saya mendapat juara umum 1 dan dapat beasiswa sampai SMA. Kemudian tahun 85 tamat SMA, saya mendapat prestasi pada waktu sudah sangat bergengsi. Satu-satunya saya dapat di SMA itu adalah beasiswa, bukan beasiswa, lulus tanpa tes. Pada waktu masih belum terkenal pada itu, baru pertamanya saya lulus tanpa tes, sehingga saya lulus ke Fakultas FMIPA waktu itu, Fakultas Keguruan yang masih cabang UNUD, masuk, kemudian dapat beasiswa dari Bank Dagang Bali dan
Yayasan Kuta yang saya masuk SMA sudah dapat bank, sehingga dari segi uh, kesiapan studi sebenarnya sudah memadai. Namun saya sendiri berpikir, apa sih untuk kuliah itu apa biayanya, bagaimana biayanya. Syukur saya punya kakak angkat yang tugas di Kodam, proaktif. Karena memikirkan kuliah itu sudah terdengar dana besar-besar waktu itu ya. Dana besar untuk kos, untuk makan, untuk SPP syukur sudah ada beasiswa untuk biaya hidup dan sebagainya. Kakak angkat saya ambil kreatif, kumpulkan semua keluarga, siapa nanggungnya biaya hidup, siapa nanggung nanti kosnya dan sebagainya, keperluan, biar tidak tanda petik kelaparan anak kita yang satu-satunya. Akhirnya syukur setelah rembug-rembug, saya tanda petik masuk patungan jadinya bersama keluarga besar. Ada yang menanggung, membiaya, bukan menanggung, yang mengurusi bagian kos, ada yang mengurusi bagian konsumsi biaya hidup. Kalau beasiswa untuk SPP sudah tertangani setahun itu. Akhirnya setelah berlangsung di proses perkuliahan, syukur-syukur saya masih bisa mengikuti prestasi. Kuliah pertama saya sudah dapat beasiswa VVA, sehingga beban tanda petik patungan itu semakin berkurang. Namun saya yang bertanggung jawab, kakak angkat saya terhadap rumah kos, saya terus nomaden. Siapa bersedia ngajak, atau kebetulan saja, bukan mencari-cari ya, kebetulan saja keluarga besar dari kampung ada yang bertugas di Singaraja, sehingga ada saja yang mengajak saya dalam setahun atau 2 tahun, sehingga tanda petik dalam kos tidak ada masalah meskipun statusnya saya nomaden. Nah, kemudian dalam selang 4 tahun setengah, 5 tahun saya bisa meluluskan studi di FKIP UNUD Singaraja dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian sudah pada itu proses, pada waktu itu masih proses yudisium tingkat fakultas, saya dinyatakan mahasiswa berprestasi terbaik pada waktu itu di tingkat MIFA. Setelah itu, pada saat saya pelepasan yudisium, saya dicari oleh Prof. Wayan Sadio, disarankan masuk lagi, baru selesai, sekarang baru tamat, masuk lagi, mumpung peluang ada CTAB, nanti jangan dulu mikirkan yang lain, jangan mikir kerja, apalagi pacaran, masuk dulu, nanti siap-siap belajar dari sekarang sampai sebulan. Baik, saya berpikir, orang masuk ITB itu untuk CTAB banyak yang belum bisa lolos, dosen sudah pengalaman banyak lolos, akhirnya saya tanda petik, tanda tanya juga, masa yang kita yang baru kemarin bisa masuk lolos. Akhirnya saya dengan Pak Bagus coba-coba, ya ayo tes. Akhirnya FAS Saraswati di kampus bawah itu saya dapat panggilan tes. Akhirnya bisa mengerjakan meskipun kita tidak tahu apa lulus enggak, akan antara sukar dan gampang bercampur, ada sukar, ada gampang. Akhirnya syukur-syukur sebulannya lagi ada pengumuman saya lulus dengan Pak Bagus. Itu proses tadi. Artinya kelulusan dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian kuliah saya tamat 90, di ITB masuk pasca, tamat tahun 94 dan masuk di S3. Di ITB saya lulus dengan sangat memuaskan juga. Kemudian di pasca sarjana S3 tahun 2017 saya lulus juga dengan sangat memuaskan. Kemudian proses tadi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, rasanya tidak pernah terpikir untuk masuk. Karena menyadari keadaan ekonomi di rumah keluarga, jangankan untuk masuk, untuk makan masih relatif mikir-mikir, masih pakai nasi campur waktu itu ya, campur nasi ya, berasnya dicampur jagung, dicampur ketela, sehingga mengurangi jatah beras karena beras sangat sulit didapatkan waktu itu, meskipun tanda petik status petani tapi petani penggarap. Nah, itulah proses saya. Akhirnya ibu saya yang tanda petik mungkin ada jiwa-jiwa ekonomi, dia punya kreatif mulai saya kelas 2, semula di kelas 1, dan sebelum sekolah diajak ke sawah, bekerja pagi sore di luar jam sekolah, yang letaknya jauh di seberang desa, namun belum juga mencukupi kehidupan orang tua waktu itu. Akhirnya di kelas 2,
Ibu saya punya kreatif buat godoh, buat sumping, buat kue-kue, jual pagi-pagi. Akhirnya saya pun ya tanda petik sebenarnya berat tanda petik ya tidak ikut. Kalau tidak ikut tanda petik orang tua pasti marah. Kalau tidak mau jualan apa dimakan nanti? Kasarnya bahasa beli apa amah nanti ya itu dibilang apa. Saya pun kaget karena saya takut dengan orang tua marah. Kalau kakak sandung saya relatif bebas dia lebih baik saya jangan disuruh jual, saya akan cari kerja yang lain. Nah itu dia tawarnya, tapi saya sendiri karena masih masuk tidak bisa ngomong itu. Saya ikut jualan, coba-coba, awal-awalnya tidak laku karena saya jualan diem aja keliling, siapa tahu orang akhirnya ditekankan besoknya jualan Banten dulu di Sanggah, mau Banten dulu di Tunggun Karang. Udah itu panggil-panggil Godoh, Jajo, itu pasti akan laris. Ya syukur dengan situ beberapa kali akhirnya dagang saya laris manis sampai saya kelas 4. Ada lagi kreatif ibu saya, rasanya dengan jualan godoh, dengan jualan tidak cukup untuk hidup. Coba tambahkan lagi siang hari nanti setelah sekolah beli es, jual es. Saya pun tertarik juga jual es karena jual es itu ada hadiahnya. Setiap dapat jualan 10 dapat hadiah baju kos, setiap dapat jualan 10 termos, itu maksudnya 10 termos, 20 termos dapat hadiah. Akhirnya saya pun tertarik dengan hadiahnya juga. Saya jualan es, syukur, terus jualan. Dan selalu diingatkan setiap akan jualan, matur nuwun dulu, sembahyang dulu di Sanggah. Nanti setelah datang jualan, maturan harapan. Itu pakem-pakem ibu saya sebagai juru mangku selalu diingatkan. Tapi saya tidak mengenal maknanya, yang ikut aja. Kalau sekarang itu filosofinya selalu eling Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan dan bersyukur membawa harapan. Itu yang saya petik pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya ngikut saja, tidak tahu mana. Suruh sembahyang, ikut aja sembahyang. Disuruh bawa Banten, ikut aja. Artinya apa? Sebatas ngikut dulu. Tapi sekarang setelah ambil saya filosofinya, selalu ditanamkan, selalu eling ingat kepada Tuhan. Dan apapun yang kita dapatkan, syukurilah. Itu yang saya petik hikmahnya. Nah setelah itu di samping itu pesan moral yang saya tangkap dari ibu waktu itu, nanti dapat jualan sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga tabung sembunyi. Saya ikuti ya seberapa pun dapat waktu itu, ikuti pola itu. Sepertiga saya kasih orang tua untuk kebutuhan hidup, sepertiga saya gunakan untuk apa belanja dan sebagainya, sepertiga untuk cadangan besi simpan. Akhirnya lama-kelamaan sampai SD kelas 4, kalau saya jualan pagi-pagi ambil termos, taruh di belakang kelas. Pas mengasuh saya jualan es, pas keluar saya nak pulang dulu. Pulang sekolah itu pulang jam 10, jam 11, saya pulang dulu jualan es dulu. Setelah itu setelah habis baru pulang. Nah karena saking asiknya saya sering dapat baju hadiah-hadiah itu. Dan saya tetap menyimpan uang di sepertiganya itu di tempat celeng masa lalu, sebuah kotak. Nah kemudian waktu SMP tetap juga jualan es karena saya dapat beasiswa juga jualan es, tapi meningkat dari es roti jalan-jalan sekarang jual es roti keluar desa pakai sepeda. Kemudian hasilnya pun lumayan menyamai orang-orang gede waktu padahal saya masih SMP. Di kelas 3 ada gradasi lagi, peningkatan lagi. Saya tidak lagi jualan pakai sepeda, tapi rombong besar yang gede ini saya dorong, kemudian keliling desa, hasilnya juga lumayan. Itu perusahaan dari Lombok. Saya jual, itu akhirnya hasilnya sudah bagus. Nah itu proses waktu saya sampai SMP. Di SMA jualan juga waktu kuliah, yaitu jualan kacang kapri, kacang manis, kerupuk, dan seterusnya. Sambil kuliah sebagai ketua OSIS, saya juga jualan. Itu proses mendapatkan tanda petik untuk biaya hidup keluarga di samping untuk saya. Waktu kuliah, saya juga bukan jualan. Melihat harga-harga buku, waktu itu mahal-mahal, tidak terjangkau. Pas libur, saya ikut orang tua, saya ikut kakak karena orang tua saya double ya, jero mangku nggih. Kemudian tukang kayu nggih, tukang bangunan nggih, ke sawah juga nggih, kakak saya juga. Akhirnya saya ngikut. Setiap libur saya dapat ikut, tanda petik mau buruh, ikut di kuli bangunan, sehingga
Saya mampu beli-beli buku yang relatif mahal dulu itu. Buku Resnik, buku Holiday. Orang-orang lain tidak punya, meskipun dia punya kaya atau mungkin punya uang, tidak beli. Tapi saya mampu beli berdasarkan jerih payah. Yaitu mau kuliah atau mau buruh. Syukur itu saya dapatkan. Nah itulah proses studi saya waktu sampai kuliah. Pada saat waktu di S2, pra S2 karena sudah dapat beasiswa, saya total studi. Nah itu proses kemudian saya, sehingga peran orang tua tetap memberikan motivasi meskipun secara finansial beliau tidak bisa optimal menanggung saya, tapi motivasi petua-tua yang sangat tinggi sangat saya terima, terutama berkaitan dengan ingatan monyamu beraya dengaden awak bisa dua itu ya saya katakan. Nah kemudian setelah proses ada hal-hal menarik, hal-hal yang sulit saya lupakan dalam proses studi. Satu, terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan. Seperti saran ibu saya sebelumnya, seperti gawang ditaruh di brankas, tanda petik ya di celengan. Saya punya kotak 2 celengan. Saya hanya kaget ya setiap hari, kok di atas kotak itu selalu ada canang dan ada dupa. Soknya ambil. Pada waktu itu sudah budaya, waktu itu kalau sudah hari raya Galungan, ambillah uang itu untuk beli pakaian. Hal yang menarik bagi saya mau beli pakaian, uang simpan saya sepertiga dari penghasil ternyata hilang lenyap. Ya, secara alamnya saya masih kecil, saya pun ngamuk, nangis, ngamuk sana sini banting apa itu. Kemana siapa ngambil uang? Masa ada brerong di rumah? Masa ada memedi di rumah? Itu saya ngawur ngomong, ngacau. Akhirnya ibu saya dengar, apa tinggal kenapa nangis? Uang saya hilang ini di bawah hasil jualan esnya, kenapa hilang? Mau beli baju Galungan. Saya dulu kalau dipakai itu terakhir yang punya itu. Ya, tak kiraan uang memanang tanda petik uang beranak. Waktu itu canggih istilah uang beranak, berarti orang kaya-kaya punya uang beranak. Pikiran saya itu, gitu. Makanya saya tiap hari membantan di kotak ini. Gitu. Membantan di kotak itu pikirannya uang itu beranak. Saya syukur, saya tidak perlu mencari-cari sana sini uang beranak. Saya sudah punya uang beranak sendiri. Rajin, apalagi tanda petik ibu saya di rumahku sedikit ke dewan-dewan. Sedikit ada sesuatu, dibantangin terus badan tiap hari. Saya pun kaget, setiap hari ada canang. Nggak terpikir uangnya terus diambil. Nah, gitu. Akhirnya menyadari itu uangnya pun dikembaliin dan beli baju dan disimpan. Bagusnya itulah, kalau gitu dikembaliin uangnya, itu baiknya ibu saya dikembaliin total semua. Ini uangnya saya juga simpan gitu. Nah itu yang menarik. Yang kedua, pada saat jualan es, guru saya pernah beli, guru IPA dan guru kesehatan, beli es. Wah, ini bang gratis guru ini tanda petik bang ya ramah di sekolah. Ada pun alamnya itu. Saya, Pak, tidak usah dibayar, Pak. Enggak, bukan masalah dibayar. Susuk saya jangan dikembaliin ini ya. Saya kasih uang gede pada itu, susuknya tidak. Bukannya saya yang beri, saya yang diberi. Itu salah satu. Namun besoknya di kelas, pas tanya jawab IPA dan kesehatan, ditanya satu ini, siapa bisa ini, siapa dua ini, semua tiga, sampai 3 orang ditunjuk tidak bisa. Akhirnya langsung Pak gurunya, coba sekarang, karena ada yang bisa dagang es. Nah langsung, bukan nama yang saya ambil, tapi saya dipanggil dagang es. Waduh, siapa pun kifak-kifak, siapa dagang es? Ya kamu udah dagang es, siapa lagi? Akhirnya saya menjawab sebisanya, akhirnya syukur bisa, tidak dihukum. Yang lainnya tidak bisa dihukum. Itu pola waktu pembelajaran, waktu SMP, waktu itu ya. Di satu pihak yang betul-betul juga tak terlupakan yang mengesankan, waktu saya relatif bisa di kelas 1 tentang bahasa metatesis, kemudian gurunya sama, pada saat kelas 3 mengajar, saya dilihat oleh gurunya, dipanggil, cuma sini ini, Rai, cuma sini, ke kelas, jelaskan coba tentang metatesis ini, anak-anak kelas 3 tidak bisa. Saya menjelaskan apa yang saya ingat, tapi apa yang terjadi? Anak-anak kelas 3 mengangkat tangan begini, digembalkan tangannya. Dia apa tuh? Dikefalin, dia itu nggak senang. Diam, ada yang bilang, diam, jangan ngomong. Saya karena disuruh guru, saya tetap aja menjelaskan. Tahu-tahu sebentarnya pada saat keluar, saya dikeroyok oleh anak-anak kelas 3. Kamu jangan macam-macamnya, sok tahu, sok pinter. Kalau dipanggil sama guru itu jangan mau. Kalau disuruh menjelaskan, jangan bilang tidak bisa. Kamu tuh melecehkan kelas 3, kamu baru kelas 1. Wih,
Semenjak itulah akhirnya saya berpikir, oh apakah salah saya yang menjelaskan kepada orang lain kalau saya bisa? Berarti banyak orang berarti tidak menerima. Itu filosofi saya, berarti banyak orang tidak menerima kalau kita ngomong, kalau kita bicara. Mungkin dibilang sombong, dibilang angkuh, dibilang melecehkan kelas 3, kamu baru kelas 1. Akhirnya semenjak itulah saya takut ngomong, takut bicara karena seperlunya aja atas filosofi. Oh ini ternyata begini klaimnya ya. Kalau kita bicara ngomong, akhirnya saya pun sering banyak diam. Kalau kita ngomong nanti banyak yang tersinggung, banyak yang dilecehkan, nanti malah dikeroyok lagi seperti pengalaman. Itu. Pengalaman yang tragis, hal yang menarik pada saya itu jualan es. Pada waktu zaman saya di kelas SMP itu, daerah masih sepi, daerah kuburan sepi, masih daerah banyak pohon ranu, pohon kepuh, pohon beringin. Suatu siang hari saya lewat di jalan kuburan. Tidak ada siapa sepi, tapi saya teringat dengan pesan penglingsir orang tua tetangga, Dut, Rai, jadi kalau jualan es, lewat setro, lewat kuburan, nanti jangan lewat sampai jam 12 siang. Atau cirinya karena belum ada jam waktu itu, cirinya bayangan atau lewat pas diinjak. Percis diinjak, naik ke atas pas matahari, pas di atas kita, itulah ciri-ciri jam 12. Nanti jangan-jangan sekali-kali lewat kuburan. Ngeri, banyak hantunya, banyak yang aneh-aneh. Mungkin karena saking asiknya jualan, waktu nak lihat pas di tengah kuburan, lihat ke atas, benar tengah hari, bawah nggak ada hari. Tahu-tahu teringat kalau ada suara gerincing-gerincing, keronceng-keronceng, cepat lari langkah 1000. Itu pertanda dui atau penghuni kuburan telah keluar akan mencari mangsa. Betapa takutnya saya itu waktu itu, krengseng-krengseng keluar. Akhirnya saya dorong rombongan sekuat. Apa yang terjadi? Karena dulu tidak ada jalan aspal, masih geladak, tidak jalan halus. Rombongan van saya jungkir es, saya jatuh terlewat. Akhirnya saya pun lari dan jauh dari kuburan, kira-kira di pinggir kubur sudah, saya pun terlelap, tak sadarkan diri, tanda petik, mungkin karena kelelahan atau kecapean atau karena ngeri takut, saya tak sadarkan diri. Setelah ada orang jam, kira-kira 1 jamannya lagi, baru saya mengambil rombongan es yang sudah terjatuh dan terletak habis esnya. Nah itulah kesan yang menarik yang saya dapatkan waktu masih kecil, terkesan. Di lain pihak, pada waktu kuliah juga banyak hal yang saya kembangkan, tapi tidak semenarik yang saya ingat-ingat waktu itu. Nah, selanjutnya, proses yang lain di waktu SMA juga pernah mendapatkan nilai yang paling terbaik. Waktu tes terbaik, ada yang hair, semua hair, tapi yang terbaik pun dites lagi. Nah, itu hal-hal yang dapat saya sampaikan bahwa tidak semuanya yang tidak lulus saja dites, tapi yang terbaik pun dites lagi waktu itu. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan peristiwa yang mengesankan. Kemudian, siapa yang berperan dalam proses kelanjutan studi saya sampai profesor? Ini pertama dari pihak keluarga, ya, memberikan motivasi, terutama sekali kakak angkat saya, banyak sekali motivasi, memberikan jalan, rumah-rumah kos dan seterusnya. Kemudian juga Bapak guru SD, SMP, SMA, Bapak guru kuliah, pada saat dosen S1, S2, dan S3, semuanya memberikan motivasi. Dan yang sangat baru saya tamat SEGA sudah diingatkan oleh promotor, ayo segera urus guru besarnya. Tapi waktu itu tahun 2017 sudah diingatkan urus guru besar, tapi belum terpikir waktu itu ya, sehingga sering diingatkan hingga proses untuk mencapai ini baru bisa terlaksana pada tahun 2023 ini. Jadi peran Profesor Dr. Budi Jatmiko dari UNESA sangat erat peran saya pada saat proses studi mencapai gelar ini. Jadi pada saat proses untuk pencapaian gelar ini. Nah, pertama juga ada pertanyaan, apa sih motivasi untuk mengejar guru besar atau profesor ini? Sebenarnya bukan semata-mata mengejar guru besar, tapi ibarat air mengalir. Saya terkesan dengan swasloka yang ada di Sarasa Muscaya.
bahwa banyak bantuan atau banyak funyo yang bisa kita lakukan. Satu, funyo terhadap funyo berupa dana, uang, funyo berupa desa, berupa tempat, satu, dan funyo berupa agama, dan funyo berupa ilmu pengetahuan. Nah, itu yang saya termotivasi, salut untuk mengejar atau memberikan suatu funyo atau sumbangan atau pemikiran-pemikiran terkait dengan ilmu pengetahuan sebatas yang kita miliki sesuai dengan lingkungan kita, yaitu di bidang ilmu pengetahuan terkait dengan pendidikan fisika umumnya, pendidikan IPA, dan seterusnya. Itu yang memotivasi saya dalam proses kehidupan untuk mengejar studi yang lebih lanjut ini. Terhadap UNIKSA yang kita miliki, saya betul-betul salut dengan pimpinan, dengan pengelola, dengan semua pihak, bahwa di UNIKSA ini telah mencanangkan suatu program pendidikan yang menganut filosofi Trihita Karana. Nah, itu sangat mulia sekali, mudah-mudahan semuanya dapat kita lanjutkan. Dan peran ke depan setelah saya memandu, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah saya mengantongi guru besar ini, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penelitian-penelitian, membuat tulisan, membuat karya tulis atau buku yang sebelumnya banyak berkaitan dengan salah satu tujuan dari abad ke-21 itu adalah berpikir kritis. Maka selanjutnya setelah lama saya menekuni berpikir kritis dalam proses pembelajaran fisika, maka selanjutnya saya akan mengembangkan, meningkat lagi menuju ke arah berpikir tingkat tinggi. Jadi sebagai kelanjutan berpikir kritis nanti saya melaju kepada berpikir tingkat tinggi. Mudah-mudahan kepada semua pihak bisa membantu saya dalam proses ini, sehingga nanti dalam kegiatan selanjutnya dapat membantu program pemerintah, terutama UNIKSA, dalam melakoni Trihita Karana dalam menjunjung filosofi pembelajaran di UNIKSA menuju universitas yang unggul di tahun 2045 nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa melakoni dengan tetap menekankan filosofi dengaden awak bisa, dan satu lagi rendah hati. Sehingga dengan kerendahan hati dan dengaden awak bisa, mudah-mudahan filosofi Trihita Karana kita terwujud untuk menjadi universitas unggul di tahun yang 2045 nanti, bahkan kalau bisa sebelumnya. Sekarang demikian. Acara ini diproduksi oleh